Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Imamat pasal 23 ayat 1, ayat 4 sampai 11, ayat 15 sampai 16, ayat 27 dan ayat 34b sampai 37. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan, dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar menghargai. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk memaknai arti kepercayaan dan kerendahan hati untuk menghargai. Yang bisa menghargai bisa memperoleh manfaat lebih daripada yang tidak bisa menghargai. Satu pokok akar sisa tebangan pohon jati tidak ada arti bagi orang lain, tetapi menjadi barang seni yang harganya mahal bagi seorang pemahat. Seorang pelajar mendapatkan banyak ilmu ketika ia menghargai dan mau mendengarkan pengajaran gurunya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama pada hari ini berbicara soal penetapan dan aturan-aturan perjamuan sebagai wujud ketaatan dan ungkapan syukur bangsa Israel yang telah diselamatkan Allah dari perbudakan di Mesir dan dituntun menuju tanah terjanji. Perayaan itu mengingatkan dan menandai kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka sebagai Tuhan yang berkarya di tengah-tengah mereka. Bacaan Injil Matius mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang hadir di dalam rumah ibadat di tempat asalnya. Orang-orang sebangsanya takjub akan Yesus, tetapi tidak bisa menerima dan menghargainya. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai anak tukang kayu saja yang berasal dari antara mereka, lalu tersinggung dan menolaknya. Mereka tidak punya kerendahan hati untuk mau menghargai kuasa Yesus. Yesus menerima perlakuan mereka seperti seorang nabi yang dihargai di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, dan tidak membuat banyak mujizat di sana. Yesus tidak kehilangan hikmat dan kuasa karena penolakan mereka, tetapi mereka tidak memperoleh mujizat karena mereka tidak bisa menghargainya.
Saudara-saudariku yang terkasih, menerima mujizat merupakan hal yang menyenangkan. Apakah kita sering mengalaminya? Atau sebaliknya, banyak kali atau pernah merasa merindukan mujizat yang tidak pernah terlaksana? Jangankan mujizat, kita sering mengalami bahwa hidup kita gelap saja. Kita tidak bisa berpikir, apalagi meyakini bahwa Tuhan sungguh hadir bagi kita pada waktu itu. Kita sering mengalami masa-masa gelap dan seolah-olah tidak dipedulikan oleh Tuhan. Namun sesungguhnya bukan karena Tuhan tidak hadir atau tidak mau melakukan mujizat bagi kita, melainkan mungkin karena kita menuntut bahwa Tuhan akan berbuat persis seperti yang kita kehendaki. Orang memohon kepada Tuhan, tetapi seringkali dia sendiri bertindak sebagai tuan dan meminta Tuhan melakukan yang dikehendakinya atau menjadikan Tuhan hambanya. Semoga kita tidak menjadi seperti orang-orang sekampung Yesus yang tidak mempunyai kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Yesus, sehingga kita masih bisa melihat kehadiran dan karya-karya mujizat Yesus bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita sekarang. Ingatlah, bagi yang tidak percaya dan tidak bisa menghargai, tidak akan muncul kebaikan apapun bagi kita. Bagi orang percaya, mujizat itu nyata, mungkin bukan sekarang, tetapi semua pasti akan indah pada waktunya. Semoga demikian. Amin.